I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurfatona dari SMA Negeri 2 Sarolangun kelas 12 MIPA 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi dan formasi dalam permainan bola besar, seperti permainan sepak bola, bola voli, dan bola basket. Selanjutnya, saksikan video tentang strategi dan formasi permainan bola besar ini. Baik, strategi dalam permainan sepak bola ini ada 5 strategi. Yang pertama, strategi menjaga area sendiri. Yang kedua, strategi menekan lawan. Yang ketiga, strategi menjaga pemain lawan. Yang keempat, strategi penyerangan lawan. Yang kelima, strategi menunda tekanan pada lawan. Dan formasi yang digunakan, yang pertama, formasi penyerang. Saya menggunakan formasi 4-2-4. 4 pemain back, 2 pemain gelandang, 4 pemain penyerang. Yang kedua, formasi bertahan. Saya menggunakan formasi 3-5-2. 3 pemain center back, 5 pemain, yang 3-nya gelandang tengah, yang 2-nya sayap sebelah kanan dan kiri. 2 pemain striker. Strategi utama pada permainan bola voli ada 2, yaitu yang pertama strategi penyerang. Dalam voli melibatkan beberapa pemain, terutama pemukul, smasher yang bertugas menyerang pertahanan lawan. Yang kedua, strategi bertahan. Dalam permainan bola voli lebih kompleks dibandingkan strategi menyerang, karena pemain dituntut untuk menghentikan serangan lawan. Peran yang paling menonjol dan strategi bertahan adalah pemain blok atau blocker yang bertugas untuk memblokir serangan lawan. Dan formasi yang digunakan, yang pertama formasi penyerang. Dalam strategi menyerang, formasi yang umum digunakan adalah 4SM2SU, yaitu 4 pemukul dan 2 set upper. Yang kedua, formasi bertahan. Formasi yang saya gunakan dalam formasi ini yaitu 1-3-2. 1 pemain melakukan blok, 3 pemain bertahan di area tengah, 2 pemain bertahan di area belakang. Strategi pada permainan bola basket ada 2. Yang pertama, strategi penyerang meliputi penyerangan bebas, penyerang kilat, penyerangan kilat berpola. Yang kedua, strategi bertahan meliputi pertahanan daerah, pertahanan 1 lawan 1. Dan formasi yang saya gunakan, yang pertama formasi menyerang, menggunakan formasi 2-3, jenis formasi yang biasa digunakan untuk menahan pergerakan lawan yang akan menyerang. Dengan menggunakan formasi ini bisa berhadapan 1 lawan 1 dan ruang gerak lawan menjadi lebih sempit. Yang kedua, formasi bertahan, menggunakan formasi 3-2 untuk menghalangi musuh yang masuk. Namun formasi permainan bola basket yang satu ini lebih mengunggulkan serangan baik saat lawan lemah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.